DNA. DNA adalah sebuah asam nukleat yang terdapat dalam sel-sel semua makhluk hidup yang berfungsi untuk menyimpan informasi genetik dan mengatur fungsi-fungsi biologi. DNA tersendiri terdiri dari sebuah rantai ganda yang terdiri dari berbagai macam asam nukleat, yaitu ada guanin, adenin, timin, dan sistein. Masing-masing asam nukleat tersebut disebut nukleotida. Kombinasi unik dari nukleotida tersebut memberikan informasi tentang gen, sifat, dan struktur organisme yang sudah dikodekan dalam bentuk gen. Selain itu, DNA juga mengatur karakteristik jangka panjang dari organisme seperti kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Hal ini menyebabkan organisme dapat berkembang secara evolusi. Nah, DNA sendiri terdiri dari dua heliks spiral berputar berlawanan arah yang saling berpasangan melalui ikatan hidrogen antara nitrogenus basis, dan basis nitrogen ini terdiri dari adenin, guanin, sistonin, dan timin yang membentuk pasangan yang khas. Adenin hanya memiliki pasangan dengan timin, dan guanin hanya memiliki pasangan dengan sitosin, menghasilkan pola pasangan basis nitrogen yang konsisten. Ini menciptakan rantai DNA yang stabil. RNA adalah molekul linear yang terdiri dari 4 jenis molekul kecil yang disebut basa ribonukleotida. Ada adenin, sitosin, guanin, dan urasil. RNA sering disamakan dengan salinan dari buku referensi atau template karena RNA membawa informasi yang sama dengan template DNA-nya, namun tidak digunakan untuk penyimpanan jangka panjang. Setiap basa ribonukleotida terdiri dari gula ribosa dan gugus fosfat. Berbeda dengan DNA, RNA biasanya beruntai tunggal. Selain itu, RNA mengandung gula ribosa daripada gula deoksiribosa yang membuat RNA lebih tidak stabil dan lebih rentan terhadap degradasi. RNA disintesis dari DNA oleh enzim yang dikenal sebagai RNA polimerase selama proses yang disebut transkripsi. Urutan RNA baru ini saling melengkapi dengan cetakan DNA mereka dan bukan salinan identik dari cetakan tersebut. RNA kemudian diterjemahkan menjadi protein melalui struktur yang disebut ribosom. Ada 3 jenis RNA yang terlibat dalam proses translasi, yaitu messenger RNA atau mRNA, transfer RNA atau tRNA, dan ribosomal RNA atau rRNA. Meskipun beberapa molekul RNA merupakan salinan DNA yang pasif, banyak di antaranya yang memainkan peran penting dan aktif dalam sel. Misalnya beberapa molekul RNA terlibat dalam menghidupkan dan mematikan gen, dan molekul RNA lainnya membentuk mesin sintesis protein penting dalam ribosom.